Ya, silakan, Pak. Lagi sibuk apa? Oh enggak, ini sedang baca-baca ya Pak. Ini siswa sedang istirahat, mumpung anak-anak istirahat. Bukan sekali. Oh, oke, biasa ini Pak. Monggo. Iya. Ada apa Pak Agung? Oke. Kemarin Pak Agung WA saya nih Pak. Iya, itu Terkait, kaitannya dengan yang kemarin saya WA itu. Oh, oke. Gimana Pak? Beberapa hari ini lagi agak ya dibilang kayak bulan-bulanan atau lagi kayak mandan ini Pak. Ada permasalahan. Iya, khususnya suasana aktivitas saya sebagian besar di kelas. Oh, gitu. Ya mungkin dengan ngobrol kita ini ada sesuatu yang bisa kita sharing-sharing, bicarakan sedikit. Jadi gini Pak, jadi beberapa hari ini tuh ada siswa di kelas saya. Iya. Kalau saat pelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia itu Pak, Iya. itu sepertinya kurang bersemangat. Oh, kurang bersemangat. Ya, itu saya perhatikan itu beda dari teman-teman yang lain Pak. Oh, ya ada beberapa anak yang ketika pelajaran bahasa Indonesia kurang semangat. Sekitar ada 4 anak itu yang terlihat sekali minat belajar khususnya di bahasa Indonesia itu sangat kurang. Oh, gini. Berarti permasalahannya Pak Agung itu ada beberapa anak di mata pelajaran bahasa Indonesia itu minat belajarnya kurang ya Pak? Kurang. Apakah Pak Agung sudah menelusuri penyebab kurangnya minat belajar itu Pak? Ya kemarin sih ada 2 anak yang saya panggil, ya. Saya tanya secara langsung khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia itu pada saat istirahat saya panggil anak itu memang keluhan anak itu kalau pelajaran bahasa Indonesia itu biasanya teks-teksnya itu terlalu panjang. Oh, teksnya terlalu panjang. Sementara saya untuk penyampaiannya juga mungkin bagi anak itu masih terlalu kurang dan akhirnya anaknya itu jadi pada kurang berminat khususnya di bahasa Indonesia. Oh gitu, berarti Pak Agung sudah menelusuri permasalahannya nih Pak, bahwa ternyata bahwa ternyata minat anak yang kurang di mata pelajaran bahasa Indonesia itu karena teks-teks di pelajaran bahasa Indonesia terlalu panjang. Iya, betul Pak. Oh gini. Itu tuh. Seperti itu permasalahannya. Jadi saya itu lagi bingung Pak. Oh gini. Apa karena saya penerapan metodenya yang kurang salah begitu. Berarti memang karena anak itu ada permasalahan dengan ketika mereka berhadapan dengan teks-teks yang panjang. Betul. Nah, seperti itu. Oh, betul. Kalau seperti itu berarti ini Pak, sebetulnya kondisi yang Pak Agung harapkan terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa Pak? Atau seharusnya anak-anak itu seperti apa ketika diberi pelajaran bahasa Indonesia oleh Pak Agung? Ya kalau untuk penyampaian saya dan untuk penyampaian saya di kelas untuk mata pelajaran yang lain itu saya berharap itu bahasa Indonesia juga sama dengan pelajaran seperti seni rupa itu anak itu hampir semuanya itu suka karena kebagian karena saya kan kebetulan kelas rendah Pak. Kelas rendah itu masih senang gambar, seni rupa itu antusias sekali, tapi kalau di bahasa Indonesia itu ada beberapa anak yang saya amati itu motivasi belajarnya kurang, semangatnya juga kurang. Setelah saya panggil itu rata-rata ya ada 2 anak itu menyampaikan karena penyampaian atau materi teksnya itu masih itu panjang. Oke, berarti kalau begitu Pak Agung sudah mendeteksi tadi ya Pak penyebabnya karena materi bacaan yang panjang itu. Nah, sekarang apa yang Pak Agung sudah lakukan sebetulnya Pak untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi siswa-siswa yang mereka merasa kesulitan ketika menghadapi teks-teks yang panjang itu? Ya kalau saya sudah terapkan di mata pelajaran yang lain Pak, itu saya biasanya cuma ini terus terang saja saya memang masih agak jarang menggunakan metode itu Pak. Saya lagi jadi teringat pernah menggunakan metode belajar yang
eh, memasukkan banyak-banyak permainan atau ice breaking lah. Ice breaking ice di breaking bahasa Indonesia itu. Ya di mata pelajaran yang lain. Oh yang lain. Tapi saya belum terapkan di bahasa Indonesia. Oh gini. Ya kalau melihat kondisi siswa? Iya, kondisi siswa dan antusias siswa itu kalau yang kebanyakan ice breaking itu banyak yang antusias seperti ice breaking. Saya pernah menerapkan ice breaking tentang pesan berantai, Pak. Pesan berantai. Dalam menarik itu ya. Iya, dalam pembelajaran saya selipkan ice breaking pesan berantai yang modelnya berkelompok. Jadi semuanya, hampir semuanya itu mengikuti. Oh, berarti tidak hanya literasi, tapi juga kerjasama kelompok. Iya, betul. Iya, kekompakan kelompok. Gitu. Oh, ini. Oke, berarti Pak Agung sudah punya gambaran itu ya Pak, gambaran nanti apa yang akan diterapkan. Nah, kira-kira apakah jika itu nanti diterapkan ya Pak, apakah itu akan berhasil atau apakah Pak Agung ini yakin bahwa jika nanti itu diterapkan di mata pelajaran bahasa Indonesia itu akan berhasil Pak? Ya, kalau saya sih ingin menerapkan metode itu mudah-mudahan berhasil. Ya, karena sudah di pelajaran lain sudah berhasil ya Pak? Iya, di pelajaran lain juga berhasil, termasuk penguasaan kelas saya juga nanti mungkin akan bertanya dengan seperti Pak Wiwit itu, terus kepala sekolah dan teman sejawat yang lain, apakah metode yang akan saya terapkan ini mungkin berhasil terutama di pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Sekarang oke. Baik, luar biasa tadi ya Pak yang sudah paham Pak. Nah, sekarang kalau saya tanya kalau kita pakai skala ya Pak, skala 1 sampai 10, kondisi yang sekarang ini ada di kelas Pak Agung ini berada di level berapa Pak? Kemudian kalau nanti Pak Agung sudah menerapkan langkah-langkah tadi yang ingin dilaksanakan, itu nanti berharap naik sampai ke level berapa gitu Pak? Ya kalau yang sudah saya terapkan sih mungkin di level 8 sampai 9 Pak sementara. Dan saya sih berharap sampai ke level 10, maksudnya antusias siswa semuanya sama 100%. Iya 100%, suka terus, khususnya anak-anak yang tadinya tidak suka menjadi antusias suka, dan metodenya mudah-mudahan berhasil. Luar biasa. Oke. Ya, baik. Berarti sudah punya gambaran dan langkah-langkah dan juga sudah punya prioritas ya. Oke. Nah, sekarang tentu dalam pelaksanaan tersebut Pak Agung butuh bantuan ya Pak, bantuan dari pihak lain. Siapa saja Pak kira-kira yang bisa nanti memberikan bantuan atau diminta bantuan ketika penerapan permasalahan Pak Agung di pelajaran bahasa Indonesia itu? Ya, untuk sementara sih nanti saya akan meminta bantuan lagi atau masukan lagi selain dari Pak Wiwit, nanti juga ke kepala sekolah ya Pak. Di sini saya coba menemui Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan yang seperti saya sampaikan kepada Pak Wiwit dan juga teman sejawat yang lain itu yang mungkin saya butuhkan Pak. Kepala sekolah dan teman-teman sejawat yang lain. Kepala sekolah dan rekan sejawat terutama ya Pak. Terutama nanti saya paling membutuhkan bantuan-bantuan seperti sarana dan prasarana. Mungkin saya kan juga menggunakan metode itu pembelajaran menggunakan LCD dan lain-lain. Nanti paling saya nanti minta tolong pinjam laptopnya Pak. Oh ya, siap. Oke. Untuk pembelajaran kalau sedang tidak dipakai. Oke, siap. Saya siap membantu. Oke. Luar biasa tadi yang Pak Agung sampaikan. Nah, tadi sudah dipaparkan rencananya, kemudian pelaksanaannya, dan juga pihak-pihak yang kira-kira ingin dimintai bantuan ya Pak. Nah, sekarang tentu Pak Agung punya target waktu kan ya Pak. Nah, kira-kira mau dilaksanakan kapan atau berapa lama ini metode ini akan Pak Agung laksanakan? Ya, secepat mungkin Pak. Secepatnya karena kebetulan materi kan ini harus segera saya sampaikan Pak pada siswa. Iya, sementara saya masih punya kendala itu, jadi kan
mudah-mudahan dengan metode yang akan saya terapkan ini, siswa yang tadinya tidak antusias menjadi antusias, jadi pembelajarannya berjalan dengan lancar. Dan secepatnya saya akan, ya nanti setelah ini mungkin besok Pak saya akan coba terapkan. Langsung bahasa Indonesia Pak. Saya coba terapkan itu. Berarti sudah lengkap tadi ya Pak. Sudah ada rencana, sudah meminta bantuan pihak lain, kemudian menggunakan sarana pembelajaran juga, dan sudah ada komitmen tentu ya Pak, karena Pak Agung sudah dari diri saya Pak. Saya mudah-mudahan sih saya berusaha konsisten dalam itu penerapan metode, dan juga saya kan belajar tentang pembelajaran metode baru Pak. Karena memang diperlukan ya Pak. Biar satu anak tidak bosan, dan juga yang kedua juga saya menerima Pak pengalaman dalam terutama penguasaan kelas. Terima kasih. Nah yang terakhir ya Pak, bagaimana perasaan Pak Agung setelah kita ngobrol-ngobrol ini Pak? Apakah ada perbedaan tadi sebelum kita ngobrol seperti ini Pak? Terus terang seperti yang tadi kemarin saya WA ke Pak itu, saya jadi tidak nyaman tidur Pak. Karena saya mempunyai beban siswa dan juga orang tua. Tapi setelah saya ngobrol dengan Pak Wiwi ini, alhamdulillah saya sudah merasa lega dan paling tidak punya gambaran tentang langkah-langkah saya untuk untuk menyelesaikan masalah terutama di kelas ini Pak. Untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi itu yang saya rasakan sekarang, jadi lebih lega. Terima kasih Pak. Alhamdulillah bincang-bincang. Iya, sudah. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Pak. Nanti saya sambung lagi. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol seperti ini. Sama-sama Pak. Saya ke kelas dulu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Semoga sukses. Saya yang terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.